Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita masih ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berpijak di atas hidayah, orang-orang yang setia mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita raih dan kita pertahankan hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara asal kita Bani Adam disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan Allah menciptakan kita sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya kita dari sejak lahir, bahkan semua manusia termasuk Nabi Adam diturunkan ke dunia ini dalam keadaan bertauhid. Dan kesyirikan ini adalah perkara baru yang datang di kemudian hari. Maka sebagian ulama ada yang menyebut bahwa syirik itu adalah akbarul bid'ah atau asyaddul bid'ah. Syirik itu adalah bid'ah yang paling besar. Seringkali kita memisahkan antara bid'ah dengan syirik, padahal ada di antara perkara bid'ah, perkara baru yang sampai jatuh ke dalam taraf syirik, sehingga diistilahkan bid'ah syirkiyah. Kenapa syirik ini disebut bid'ah yang terbesar? Karena dulunya syirik itu tidak ada. Itu perkara baru yang datang kemudian hari. Bahkan Nabi Adam dan istri beliau selama 1000 tahun, sebagaimana Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyatakan demikian. Pendapat Ibnu Abbas, 10 generasi Nabi Adam dan anak cucu beliau
tidak ada yang melakukan kesyirikan sama sekali. Satu pun nggak ada. Sekecil apapun nggak ada. Baru terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh setelah berlalu 1000 tahun. Itu artinya perbuatan syirik adalah perkara baru, sehingga diistilahkan juga bid'ah syirkiyah, bid'ah yang ya masuk ke dalam kesyirikan. Jadi tidak setiap bid'ah selalu jatuh pada syirik, karena juga banyak bid'ah-bid'ah yang tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Tapi semua jenis kesyirikan itu pasti bid'ah, karena dulunya tidak ada. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tugas penting bagi kita sebelum kita meninggal, yaitu memastikan diri kita bertauhid dan murni tauhid itu. Kemarin sudah saya kaji di Mushola Al-Anwar tentang modal utama selamat dunia akhirat adalah tauhid. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jangan pernah merasa cukup dengan keadaan kita sekarang, karena supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, modal utamanya adalah bertauhid dan tauhidnya murni. Ada tambahan, bukan hanya bertauhid, bukan hanya beriman, tapi murni tauhidnya, imannya. Murni dari apa? Tidak tercampur kezaliman, yaitu perbuatan syirik. Maka Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 82, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dan tidak mencampur iman dan tauhid mereka dengan kezoliman, yaitu syirik, mereka mendapatkan ulaika lahumul amnu. Al-amnu min azabillahi fil akhirah. Mereka aman dari azab Allah di akhirat, wa hum muhtadun, saat di dunia mereka mendapat hidayah. Dan ini yang paling kita cari, yang paling kita inginkan, hidup di atas petunjuk, tidak kesesat, tidak tersesat. Dan di akhirat, sejak masuk alam barzakh, alam kubur, dan perjalanan setelahnya tidak tersentuh azab Allah sama sekali. Kalau kita sudah berhasil saat meninggal di atas iman dan tidak ada kotoran syirik, Masya Allah, kita sudah aman. Ini sering saya ulang-ulang bagaimana perkataan Imam Masyruk, rasa iri beliau kepada orang-orang yang beriman, orang-orang bertauhid ketika mereka meninggal. Ketika meninggal mereka orang beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik. Beliau mengatakan, ma ghabattu syai'an bi syai'in ya, illa bi mu'minin fi qabrihi qad amina min azabillahi wastirahu minad dunya. Saya tidak pernah seiri kepada orang mukmin yang ada di alam kubur. Orang yang paling saya iri adalah seorang mukmin yang sudah ada di alam kubur. Kalau yang belum di alam kubur tidak perlu diiri karena belum pasti. Termasuk saya, Bapak Ibu, kita tidak tahu ending kehidupan kita itu seperti apa. Apakah pede? Pasti kita husnul khotimah, pasti kita beriman. Kita juga tidak tahu. Hanya meminta dan berusaha saja. Tapi kalau sudah pasti secara zahir seseorang meninggalnya di atas iman, apalagi dia husnul khotimah. Kata Imam Masruk, saya tidak pernah seiri melebihi iri saya kepada orang-orang mukmin, orang-orang bertauhid yang sudah di alam kubur. Kenapa iri? Karena mereka aman dari azab Allah dan mereka sudah istirahat dari keruwetan dunia ini. Sebenarnya dunia itu ruwet, tapi banyak orang yang betah. Banyak hal menyakitkan, banyak kerumitan, banyak kesulitan, banyak ujian, ada beban syariat dan lain-lain. Capek sebenarnya,
Tapi anehnya banyak orang yang kerasan. Bahkan kalau nggak bisa mati di dunia terus. Padahal rumit dunia ini, capek. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan, darul alami wal masaibi. Dunia ini negeri penuh rasa sakit dan penuh musibah. Maka orang yang bertauhid meninggal dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah, bersih tauhidnya, mereka itu patut diiri karena apa? Mereka aman dari azab Allah dan istirahat dari dunia ini. Sering kita berpikir bahwa kasihan ya gurung tuwu uripe wis mule. Sering Pak ya berpikir kita ya. Apalagi yang meninggal itu masih muda, apalagi anak kita. Sering kepikiran saknone yo sing nang kene enak-enakan kono sakno gitu. Padahal kalau dipandang dari sudut iman, kalau mereka meninggalnya di atas iman, di atas tauhid, sudah senang di sana itu, damai, tentram, istirahat dari urusan-urusan yang rumit dan aman dari azab Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, agar kita aman di akhirat dari azab Allah dan kita mendapat petunjuk di dunia ini, kita harus bertauhid dan tidak mencampur tauhid kita dengan kesyirikan. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, apakah sudah tercapai target itu Pak? Kita beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik? Kira-kira di sini sudah ada ndak yang sempurna tauhidnya, benar-benar nggak ada syiriknya sama sekali? Gimana Pak? Mikir-mikir ya, saya tak cek saya ada syirik enggak ya? Kalau syirik yang besar, insya Allah Bapak Ibu aman ya, jangan sampai Pak syirik besar itu ketoro sekali, kelihatan sekali. Misalkan menyembelih kurban untuk selain Allah, az-zabhu li ghairillah, menyembelih kambing dipersembahkan bukan untuk Allah, untuk jin, untuk yang bau reksa. Jelas ini syirik besar. Insya Allah yang hadir di sini sudah tidak melakukan itu. Kalau ada, nun sewu kebacut ya. Bahasa kasarnya gitu Pak. Masa sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun masih saja nyembelih ayam cemani, terus ini persembahan dan lain-lain. Ini adalah kesyirikan yang besar karena sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau contoh lainnya al-istighosatu bil amwat. Istighosah artinya minta dihilangkan dari segala bala dan musibah kepada orang-orang yang sudah mati. Ini adalah kesyirikan yang besar, minta langsung ya. Minta dihilangkan bala bencana kepada ahli kubur yang sudah meninggal. Ini jenis kesyirikan yang besar. Ad-du'a'u li ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Isti'anah, minta pertolongan kepada selain Allah. Memiliki rasa takut yang disertai pengagungan kepada selain Allah. Takut Nyi Roro Kidul, takut macam-macam, ada pengagungan di situ. Ini semua syirik besar. Saya berbaik sangka yang hadir di sini sudah bebas dari itu semua. Tapi kalau kita mau jujur, tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah aman dari syirik yang kecil dan syirik yang terselubung? Apakah kita semua sudah bebas dari penyakit riya, Pak? Bersih sama sekali gak pernah riya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, belum lagi syirik yang terselubung. Syirik yang kecil, syirkul asghar ar-riya, seringkali kita memahaminya sekedar yang penting tidak riya, tidak ditunjuk-tunjukkan kepada orang, tidak pamer. Sebenarnya semua ibadah kalau niatnya untuk dunia, ini termasuk syirik. Allah menyatakan dalam surat Hud ayat 15. Ayat 16, 15 dan 16, surat ke-11, surat Hud. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beribadah, yang beramal soleh dengan mengharapkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan di dunia ini apa yang mereka niatkan. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kalau niatnya dari ibadah seseorang itu karena dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan itu. Allah tidak pelit. Allah akan berikan semuanya yang diniatkan orang tersebut. Dan tidak akan dirugikan. Ya, kalau niatnya dunia, alokasi di dunia ini, gak akan selisih, gak akan dirugikan. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun, tidak memperoleh apapun di akhirat. Wahabito ma sona'u fiha, dan apa yang mereka perbuat di dunia ini akan habito, dihapus. Wabatilum ma kanu ya'malun, batil artinya sia-sia yang mereka perbuat, itu enggak ada di akhirat, nol nilainya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada amal baik, amal soleh, ada ibadah, tujuannya dunia dan perhiasannya, di sini perhiasannya banyak. Jangan dikira, wah saya ini ibadah tidak pernah niatnya karena uang. Saya nggak pernah kok ibadah itu niatnya supaya dapat uang, dapat rezeki, dikasih orang. Bukankah dunia itu bukan hanya uang? Mungkin wanita, ya, mungkin jabatan. Dan jabatan itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah saya sampaikan, bukan hanya jabatan pemerintahan. Kedudukan di hadapan manusia, kalau itu jadi target, kita nggak ikhlas. Bukankah kedudukan itu nggak harus jadi pejabat? Maka dalam Islam ada yang diistilahkan hubbur riyasah. Hubbur riyasah. Ini yang paling sering merusak tauhid kita. Cinta kepemimpinan, cinta kedudukan, termasuk di dalamnya cinta yang disebut hubbus syuhrah, cinta popularitas. Tidak harus, wah saya ini ibadah tidak pernah karena uang, tidak pernah karena jabatan. Tapi seringkali kita terjebak ibadah, beramal soleh, kegiatan keagamaan apapun, tujuannya apa? Supaya diuwongno. Kalau nggak diuwongno tersinggung. Aku iki wis mati-matian ya bela masjid iki, kok aku gak dianggap ya, padahal masjid iki gak ono nih, gak ono aku. Nah ini kan bukan jabatan negara, tapi kedudukan di hadapan manusia. Jane sing pantes jadi pengurus aku kok gak dipilih ya, kok liane. Nah, ini adalah hubbur riyasah, cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Dan ini banyak yang menyebabkan orang-orangnya terjatuh dalam syirkul asghar, syirikan yang kecil tapi ini berbahaya. Jadi harus siap-siap Bapak Ibu dan saya termasuk mendata ulang, sudahkah kita terbebas dari hal-hal seperti itu. Kadang di sebuah yayasan, ya di sebuah ketakmiran, di sebuah ormas atau komunitas, orang sampai berebut pingin jadi ketua. Berebut pingin menonjol, pingin dihargai, pingin diuwongno. Apakah ini berbahaya? Berbahaya, ini termasuk syirik. Karena minas syirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Termasuk syirik itu adalah keinginan manusia untuk mendapatkan dunia dengan ibadahnya. Minas syirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Di antara jenis kesyirikan adalah keinginan manusia mendapatkan tempat, mendapatkan dunia dari amal-amalnya. Apakah kita sudah aman dari yang seperti itu? Kalau belum aman, PR kita banyak Bapak Ibu.
Karena ingin mendapatkan keamanan di akhirat, mendapat petunjuk di dunia, harus menjadi orang yang alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Justru yang besar-besar kita ini fokus, besar ini syirik ini ditinggalkan. Tapi yang kecil-kecil jalan terus sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sarana wasilah di mana kita ini sering terkotori akidah kita, terkotori tauhid kita karena seringnya kita tampil, terutama tampil di sosial media. Makanya judul kajian ini adalah narsisme generasi selfie. Ini peringatan bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Apakah narsis itu salah? Secara asal manusia itu sifat asalnya memang ingin narsis, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikagumi, itu sifat dasar manusia. Tetapi kalau itu berlebih-lebihan jadi kelainan mental. Ada istilah NPD, narsistik, apa itu? Personality disorder, gangguan kejiwaan narsistik. Bedanya apa dengan narsis biasa? Kalau seorang narsis itu wajar sebenarnya, kita itu ya, ingin dihargai itu wajar kalau tidak berlebih-lebihan. Itu sifat dasar manusia. Kalau kita bebas dari itu semua malah lebih bagus. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, ya, seseorang yang haus sekali dengan validasi, pengakuan dari orang lain, pingin dikagumi, ya, pingin dipuji, pingin ya dikomen, di like dan sebagainya. Maka seringkali karena kita berada di era digital hari ini, kita seringkali tidak mengontrol apa yang kita posting dan seringkali kita terjatuh dalam narsisme yang berujung pada seringnya kita selfie di depan kamera. Ya, selfie itu kan swafoto atau swavideo, ya kita sendiri yang tampil. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa salahnya kita selfie-selfie? Wah, banyak Pak salahnya, Pak. Apa bahaya? Banyak bahayanya, banyak sekali. Baik secara agama maupun secara kejiwaan. Secara kejiwaan sampai para psikiater, ya ini sekilas saja saya kurang mendalam tapi sekilas. Para psikiater itu sampai membagi, nah kita coba termasuk yang mana? Kalau ada orang yang swafoto, foto sendiri, ya. Nah, ini ya, biasanya gitu ya. Apa pakai tongsis ya, tongkat narsis itu ya, tongsis. Itu kan dari nama tongkat narsis, makanya tongsis itu. Ya. Para psikiater mengatakan kalau ada orang memotret, memvideo dirinya sendiri sehari 3 kali, itu ada istilah dalam dunia psikologis itu namanya borderline, masih wajar ada garis batas. 3 kali tapi foto saja, nggak diupload. Tapi kalau 3 kali diupload, ini termasuk narsisis yang sifatnya akut. Dan ada yang ketiga yang kronis, kalau uploadnya lebih dari 3 kali. Sudah foto sendiri, diuploadnya lebih dari 3 kali. Kira-kira banyak gak di sekitar kita seperti itu? Itu ya Allah, tiap hari statusnya itu tentang dirinya, foto berbagai macam pose. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa kaitannya selfie dengan masalah tauhid? Kok kayak dipaksakan gitu ya? Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang sudah hubbus selfie, ya cinta selfie ya. Bahasanya kalau sudah cinta selfie, sudah kayaknya kalau nggak selfie itu nggak enak. Itu dikhawatirkan juga akan merembet kepada apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena orang selfie, kenapa saya katakan ada kaitannya dengan masalah tauhid? Orang yang biasa selfie biasanya ingin menonjol. Nah, maka yang ditampilkan itu dicari-cari supaya orang berdecak kagum. Maka salah satunya yang sering terjatuh adalah memfoto, memvideo dirinya ketika berbuat baik. Bagi nasi bungkus, syuting.
Kalau dalam hal reportase laporan, ya ini juga harus hati-hati ya, takut menyelinap dalam hati. Kita dititipi donatur menyampaikan dan kita harus laporan, ini bannernya, terima kasih kepada para muhsinin donatur, kami sudah sampaikan ke warga Aceh misalnya. Ini terpaksa, tapi jangan ya di loss juga, harus hati-hati, secukupnya saja. Nah, apalagi tidak ada kepentingan untuk laporan, tapi hanya selfie saja. Dikhawatirkan karena tiap hari selfie yang diposting adalah amal-amalnya, perbuatan baiknya. Apa bahayanya? Itu termasuk syirik yang kecil, tapi jangan dilihat kata kecilnya, syiriknya. Toh endingnya berarti tauhidnya masih kotor di situ. Jadi hati-hati Bapak Ibu, terutama yang berkecimpung di dunia kebaikan ya, baik itu di dunia dakwah, di ketakmiran ya, kemudian apalagi ya, giat-giat sosial, ini sangat rentan untuk selfie kemudian dipamerkan amalnya. Nah, ini terjatuh dalam kesyirikan syirkul asghar, yaitu pamer dari amalan tadi. Tujuannya apa? Supaya orang kagum, berdecak kagum, like, memujinya. Nah, ini dalam sisi dunia, dalam sisi agama bisa terjatuh dalam syirkul asghar, yaitu syirik yang kecil, tapi tetap mengotori tauhid kita. Kadang-kadang bukan semata-mata pamer, tapi ada harapan-harapan lainnya dari amal soleh itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita belajar menahan tangan kita ya. Saya bahasakan belajar, ditahan ya, kita ini nggak usah sering-sering selfie gitu. Termasuk selfie itu kadang tidak hanya berupa foto, kita menonjolkan kebaikan kita. Kalau kita merasa nyaman, ini nge-share pengumuman kajian, tapi yang nge-share yang ceramah itu masalah itu. Sebenarnya tidak enak gitu. Kalau saya merasakan kita share kajian bersama Ustadz Abu Rozan, yang nge-share saya, itu nggak enak sebenarnya. Kalau bisa jangan, biar orang lain saja yang nge-share. Khawatir kita jadinya selfie tadi, jadi pamer. Ya, mungkin kita berbaik sangka, tujuannya baik supaya orang lain tahu ada kajiannya dia. Tapi untuk meredakan itu mending biar orang lain. Ya, kalaupun kajian ini penting supaya orang banyak yang datang, ya kita share aja ke teman kita yang biasa nge-share itu otomatis nggak kita suruh pun akan di-share itu. Biar daripada kita sendiri yang khawatir jatuh pada keinginan untuk dikagumi, dipuji dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahaya yang pertama, orang yang sering selfie, kalau selfie-nya itu amal-amalnya dia, berupa foto, berupa video, dikhawatirkan jatuh pada syirkul asghar, yaitu riya, atau ada motif-motif dunia yang lainnya. Terutama tadi hubbur riyasah, ingin ada kedudukan di hadapan manusia. Posting. Wih, ya, diposting lagi di wilayah terisolir Aceh naik perahu. Was. Padahal yang dibawa duitnya orang dan duitnya untuk orang juga gitu. Duitnya dari orang, duitnya juga untuk orang, dia cuma bawa aja gitu. Terus kenapa harus bangga gitu ya? Sekedar laporan saja, laporan yang diposting. Kalau untuk pribadi kita simpen buat kenang-kenang, silakan. Jangan diumbar karena khawatir di situ ada motif ingin dipuji, ingin diakui. Ini yang pertama, bahaya selfie secara agama bisa terjatuh dalam kesyirikan. Jangan dikira itu tidak bebas dari kesyirikan. Kalau niatnya ria atau ada motif-motif duniawi dari amal-amal yang ditampilkan. Yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, ini fakta-fakta di lapangan. Orang yang kecenderungan selfie itu mereka sebenarnya rawan citra dirinya itu jatuh. Kenapa? Karena tidak semua orang memuji, namanya netizen ya. Kalau dia posting dirinya, wajahnya, tubuhnya, terkadang netizen itu tidak semuanya memuji, ada yang menghina. Nah, itu justru menjatuhkan harga dirinya dan di situ dia jadi gelisah, kepikiran terus, sing komen 1000, sing 700 ngenyek.
Wah, kepikiran itu sampai siang malam itu. Waduh, ya Allah. Dikira itu mau dipuji, semuanya memuji saya, ternyata enggak. Itu banyak, walaupun ada yang menter, walaupun dicela, ya tetap terus. Ini yang kedua, bisa menurunkan harga dirinya, citra dirinya ketika ada orang di situ yang merendahkannya. Sehingga dia namanya orang haus pengakuan, tidak diakui, ya berat. Ini akan menimbulkan penyakit kejiwaan yang cukup parah, gelisah, tidak tenang. Ya, jangan dikira itu dikritik orang itu tidak kepikiran, Bapak Ibu. Ya. Dan itu bisa menimpa juga orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, di bidang sosial dan lain-lainnya. Tidak hanya artis, sama. Nah, terus yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahayanya diantaranya, yang pasti kalau wanita membuka aurat atau menampakkan wajahnya walaupun tertutup, tapi kalau diposting, ditonton jutaan orang, ini jadi fitnah. Jadi fitnah. Yang ibu-ibu, yang akhwat, yang cewek, jangan malah bangga ketika fotonya tersebar. Dan itu berdosa ya, bahkan jadi dosa jariah, apalagi buka aurat. Orangnya itu sudah di alam barzakh, itu videonya megal-megolnya itu masih ada. Kan ngeri Pak itu, ya Allah. Sudah 5 tahun orangnya meninggal, videonya dia joget TikTok atau apa masih ada. Apa nggak takut? Memunculkan fitnah, apalagi perempuan. Terutama kalau perempuan memang sangat menarik bagi laki-laki. Nah, di para wanita itu tahu apa kesukaan laki-laki ya. Apalagi nganggur-nganggur sing cowoknya scroll, nemu sing aneh-aneh dibuka gitu kan. Penasaran, setelah dibuka kok apik, diikuti. Mengikuti, jadi supaya update terus, ngikuti terus. Subhanallah ya. Ya. Dan tidak jarang ini juga merusak tatanan rumah tangga karena fitnahnya dari wanita yang posting dirinya. Ini juga bahaya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak juga sisi lainnya. Orang banyak yang meninggal gara-gara selfie. Kok bisa? Namanya orang selfie itu mencari momen-momen yang ekstrim ya. Momen yang jarang dilakukan orang lain. Selfie pinggir pantai tenggelam, itu banyak Pak yang itu. Lagi selfie masuk ke kawah. Ya, bablas enggak kembali lagi. Karena apa? Tujuannya supaya ekstrim, supaya berbeda dengan yang lainnya. Kalau foto-foto biasa kayaknya enggak aneh itu. Cari yang ekstrim-ekstrim. Bahkan nun sewu, kadang perbuatan-perbuatan seperti orang gila itu sekarang banyak, nun sewu. Demi konten, demi selfie itu orang subhanallah, bahkan ada yang sudah kakek-kakek tua joget-joget itu banyak. Subhanallah ya. Ini fitnahnya sangat besar. Mari kita tahan ini, ya Allah saya takut ya. Harusnya takut. Jarang-jarang saja posting status WA, status Facebook atau yang lainnya. Kalau tidak ada keperluan di sana, mending nggak punya sekalian nggak apa-apa. Kalau ada perlunya untuk dakwah, untuk kebaikan monggo. Tapi kalau nggak ada perlunya, banyak mudorotnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang tidak kalah bahayanya, penyakit ain, dan itu tidak harus langsung melihat, bisa lihat foto, video itu kena ain, penyakit ain. Penyakit yang disebabkan ya dari pandangan mata, terutama mata yang hasad. Hati-hati ibu-ibu yang punya bayi yang lucu-lucu ya, anaknya yang ganteng, anaknya yang cantik, jangan sering-sering diposting, kasihan. Banyak terjadi penyakit ain disebabkan posting itu tadi, sering sekali diposting. Ada salah satu postingan yang menjadi sebab dia anaknya terkena penyakit ain, dan itu banyak terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya masih sangat banyak ya bahaya dari selfie ini. Maka sebaiknya jari tangan kita ditahan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pikirkan kita ke depannya, terutama nasib kita di akhirat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan terutama poin yang paling pokok adalah masalah kesyirikan.
Target kita adalah bertauhid, tauhidnya murni, tidak tercampur unsur-unsur kesyirikan di sana. Ini harus final, harus deal, dah sebelum meninggal harus benar-benar bersih dari semua kesyirikan, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Termasuk syirik-syirik yang terselubung, kita bersihkan semuanya. Ucapan-ucapan yang ringan tapi itu salah. Contohnya aja orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Boleh enggak Pak itu? Demi Allah, demi Rasulullah, itu banyak kita dengarkan kalimat. Apakah boleh? Tidak boleh. Termasuk apa? Perbuatan syirik itu kan. Bahaya, sederhana tapi syirik. Karena Rasulullah menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah jatuh dalam kesyirikan. Sumpah hanya dengan nama Allah saja. Bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong, ini lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Oh, saking bahayanya perbuatan syirik. Ada pedagang jual barangnya, ditawar, ini berapa Pak? 100.000. Nggak bisa 90. Oh nggak bisa Mas, demi Allah ini kulaan mawon boten angsal 90. Demi Allah nggih niki. Bohong dia, padahal kulaannya 70 gitu ya. Bawa nama Allah. Nah dia bersumpah atas nama Allahnya benar, tapi dia berbohong. Ini lebih ringan daripada orang jujur tapi demi langit dan bumi aku bersaksi. Wah, atau dengan kalimat yang lain. Nah, ini banyak syirik-syirik yang seperti ini. Termasuk at-tiyaroh atau tatoyur, menganggap sial karena sesuatu. Hanya gara-gara kucing nyebrang. Wah, iki pertanda belayan niki ana kucing nyebrang. Ini sudah jatuh pada kesyirikan banyak. Makanya tugas kita harus bersih nih semua ini. Lalu kita mengatakan, ditanya orang, kemarin jenengan sakit, sekarang gimana? Alhamdulillah, saya disembuhkan dokter. Oh, disembuhkan dokter namanya. Beda ya Pak, diobati sama disembuhkan. Kalau sekedar bilang diobati belum tentu sembuh kan ya. Diobati, diterapi, nah beda. Tapi kalau disembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Seringkali kita berbuat syirik dari syirik yang khafi, yang terselubung ini. Kemudian ada angin kencang, padi-padi rusak, lalu kita mengatakan ini rusak oleh angin. Nah, ini ada pembahasannya dalam hadis-hadis Nabi, bahwa angin itu tidak berhembus kecuali atas perintah Allah. Jangan ya menganggap bahwa bencana kerusakannya angin itu hanya sebab saja. Ini hati-hati, kalimatnya beda sedikit jatuh dalam kesyirikan. Kata dan sama kemudian saja itu bisa jatuh kepada syirik Pak. Misalkan ada orang mengatakan saya ini sukses karena Allah dan karena kamu. Boleh enggak itu Pak? Saya ini sukses karena Allah dan karena kamu. Enggak boleh. Yang benar apa? Ini suksesnya karena Allah kemudian. Nah, bedanya di situ. Dan sama kemudian itu beda. Kalau dan membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tugas kita harus dimaksimalkan, memastikan diri kita bertauhid dan bersih tauhid kita dari segala jenis kesyirikan, baik syirkul akbar, syirik yang besar, atau syirkul asghar, syirik yang kecil yaitu riya, termasuk juga syirkul khafi, yaitu syirik yang terselubung. Termasuk salah satunya saya simpulkan adalah hati-hati dengan apa yang kita posting, terutama saat kita selfie. Kalau itu adalah amal-amal baik atau amal-amal soleh, ibadah-ibadah kita, maka jika tujuannya mendapat applause, mendapatkan pujian, kekaguman, maka kita sudah jatuh pada perbuatan syirik yang mengotori tauhid kita. Maka mulai detik ini kita batasi semaksimal mungkin. Kalau tidak ada pentingnya, mending tidak bikin status, aman. Ya. Kalau sudah kadung tersebar, susah. Ya. Orang yang jarang posting status itu lebih aman hidupnya daripada yang posting salah rame. Nah, mending kita jadi orang yang hidupnya damai, nyantai, nggak banyak urusan. Mending mikirkan yang lainnya yang lebih penting, Bapak Ibu. Kalau harus nyari uang, cari yang
Di tempat lain nggak usah jadi konten kreator kalau itu isinya banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, barangkali. Ada yang kurang jelas? Cukup ya, tidak ada. Ya, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sikap dan perkataan saya yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.